Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali pada acara Renungan Pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosotipuro. Dan judul pelajaran kita pada pagi ini adalah stunting. Baik, untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur terima kasih oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh menjadi bagian kami hingga pada pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kami bekal rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mendengar, melihat di televisi, begitu banyak kata stunting. Stunting adalah suatu kendala yang terdapat dalam kehidupan anak-anak ataupun juga bayi yang istilahnya sulit untuk bertumbuh. Dan faktor utamanya stunting ini adalah kurangnya asupan gizi dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena kurangnya asupan gizi, maka pertumbuhan mereka mengalami kendala. Kalau orang Jawa mengatakan kecentret. Jadi tidak tumbuh seperti bayi-bayi ataupun juga anak-anak yang normal oleh karena asupan gizi yang tidak memadai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kemungkinan kita sebagai umat-umat Tuhan juga mengalami stunting tadi, stunting rohani. Karena apa? Karena kurangnya asupan gizi rohani dalam kehidupan kita. Jarang makan makanan rohani, jarang menikmati firman Tuhan, sehingga mengalami kendala pertumbuhan rohani kita. Dan buku Ibrani, penulis buku Ibrani menggambarkan bagaimana orang-orang umat-umat Tuhan ini yang mengalami stunting. Kita baca dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan. Seharusnya menjadi pengajar, justru diajarkan ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami stunting karena kurangnya gizi rohani, yang seharusnya sudah menerima makanan keras, justru susu rohani yang perlu diajarkan kepada kita. Seharusnya sudah menjadi pengajar, namun selalu diajar oleh firman Tuhan, susu rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita sangat memerlukan asupan rohani tersebut. Kita memerlukan yaitu firman Tuhan yang memberikan kepada kita pertumbuhan rohani kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis Mazmur dalam pasal 1 dikatakan bahwa kita seharusnya merenung-renungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya asupan itu setiap hari. Sebagaimana kita memerlukan asupan makanan jasmani setiap hari, bahkan 3 kali sehari, demikian juga kita memerlukan asupan rohani kita setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan, loh kan sekarang banyak firman Tuhan di mana-mana, ada sarana-sarana yang membuat kita ini bisa belajar firman-Nya, belajar sabdanya, menikmati makanan rohani, roti rohani, dan sebagainya. Benar saudara-saudara, ketika pandemi ini berlangsung, maka banyak sekali makanan-makanan yang disediakan untuk kita. Sarana-sarana disediakan untuk kita bisa memakan asupan rohani tersebut. Namun, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang sehat terhadap kehidupan rohani kita, ataukah bahkan mana yang menyesatkan. Oleh karena begitu banyaknya sarana-sarana yang ada, memilih dan memilah. Sebagai acuan dalam bagaimana kita mencari makanan gizi kita rohani ini, kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 20 dikatakan demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Terjemahan King James Version dikatakan, carilah hukum dan kesaksian. Artinya, ketika seseorang menyatakan, mengabarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak sesuai dengan hukumnya, maka orang itu tidak akan terbit fajar. Itulah sebabnya, marilah kita memilih dan memilah asupan gizi yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat saudara, kita jangan mengalami stunting, namun kita juga harus memilih dan memilah apa yang memberikan kesehatan bagi kehidupan rohani kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.